Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Suroso atau Mas Roso di Madiun. Mas Roso menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 99. Udah lama banget dan waktu itu Mas Roso masih bujangan gitu ya, masih sendiri, masih muda lah, usia baru ya mungkin sekitar 20 sekian tahun, belum menikah. Nah, Mas Roso awalnya itu memang sudah bekerja di kampungnya, di Madiun sana. Tapi karena itu tadi ya, tahun 98 kan ada krisis ya, dan perusahaan tempat dia bekerja pun akhirnya setelah coba bertahan begitu tahun 99 itu mengalami ndak tahu tutup, ndak tahu ngurangin karyawan, dan Mas Roso itu menjadi salah satu yang di PHK, salah satu yang diberhentikan. Nah, dari situ kan Mas Roso akhirnya bingung, ini aku gimana ya gitu ya, aku gimana, sampai pada suatu hari itu ketemu dengan salah satu temannya. Ini namanya Mulyadi. Mulyadi itu adalah teman dari kecil, cuman dia memang merantau gitu ya. Merantau, dan setaunya Mas Roso merantau ke daerah Semarang sana. Nah, jadi pada saat itu si Mas Yadi sendiri atau Mas Mul gitu ya, Mas Mul itu ceritanya tuh enak-enak lah. Wah, aku tenang aja, aku di Semarang, aku udah sukses, aku udah punya rumah gitu ya. Ini nomor teleponku malah ada. Kamu misal ada apa-apa, kamu hubungi aku aja, katanya. Ini nomor teleponku dikasih ya gitu ya. Nomor teleponnya 024 kalau nggak salah, Semarang gitu. Nah, udah. Akhirnya apa? Mas Roso pun ya percaya dengan apa yang dikatakan sama si Yadi ini. Meskipun sebenarnya, atau si Mul ini, si Mas Mul ini, meskipun sebenarnya Mas Roso itu tahu wataknya Mas Mul ini memang kurang baik. Jadi dari dulu itu selalu sombong orangnya, selalu irian begitu ya. Kalau misal melihat ada teman yang lain, misalkan teman yang lain itu, oh baru beli sepeda motor, nanti yang keluar dari mulutnya si Mas Mul tadi itu ya sesuatu yang, alah motor gitu doang, mau beli motor kok kayak gitu, second, beli motor tuh mbok yo yang baru atau apa, padahal dia sendiri tuh nggak punya motor. Jadi kayak gitulah, menunjukkan kedengkian, keirian semacam itu. Dan bahkan si Mas Roso sendiri itu selalu sering, bukan selalu, tapi sering terkena hal-hal serupa semacam itu. Sosok, kamu dari dulu tuh kayak gitu-gitu aja gitu kan. Sering dapat omongan, ya aku mau gimana lagi begitu kan. Ya keluarlah katanya gitu ya. Keluar dari sini, sana merantau. Kayak aku kayak gini, nih aku udah berhasil. Tapi kan itu cuma cerita doang. Si Mas Roso sendiri itu nggak tahu kebenarannya seperti apa gitu. Cuman di kala itu Mas Roso masih percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Mas Mul tadi. Dilihat dari cara berpakaian, dilihat dari cara bergaul, wih keluar semua rokok lah, apalah, jajan begini. Pokoknya kalau pas pulang itu hebat banget. Ya, Mas Roso percaya aja dengan apa yang dikatakan oleh Mas Mul. Dan pada suatu saat ini si Mul itu pulang. Dan Mas Roso ya dengan kondisi yang nganggur seperti itu ya, itu dapat omongan dari si Mul tadi. Ya udah kamu misal butuh pekerjaan atau apa, kamu tinggal hubungin aku. Kan kamu ada nomor teleponku, katanya. Oh iya Mul. Iya Mul. Ya Mas Roso cuman begitu-begitu doang. Pada awalnya itu memang gak ada niatan. Mending aku nyari pekerjaan di sini aja sendiri, aku usaha dulu gitu ya. Dan ternyata memang kepepet. Nyari pekerjaan itu susah. Kalaupun ada, udah coba dicocok-cocokin gitu ya. Tapi Mas Roso tetap nggak betah. Akhirnya ya cuman kerja 1 minggu, terus keluar. Dan akhirnya sampai di titik bingung gitu ya. Ini aku harus gimana ya? Muncullah si itu tadi, si Mul, Mas Mul. Apa aku ini si Mulyadi aja ya gitu ya. Tapi gitu. Coba tak telepon waktu itu. Akhirnya dibilang ya tahun 99 itu kan
di kampungnya Mas Roso hampir nggak ada yang punya telepon gitu. Telepon itu barang mewah. Kalau nggak pegawai, pejabat, pengusaha ya cuman mereka itu yang punya. Rakyat biasa mana punya, cara makainya aja bingung gitu. Akhirnya apa, si Mas Roso pun pergi ke sebuah wartel, dicari gitu ya, bukan wartel tapi telepon umum gitu ya, telepon umum, nggak tahu yang model kayak gimana, wis pokoknya intinya datang ke situ dan nanya-nanya ini gimana caranya nelfon gitu. Itu sempet kayak gitu diajarin sama petugasnya, oh begini mas mau nelfon kemana, nomornya mana, oh ini Semarang. Akhirnya diteleponlah ke Semarang tadi, kerangkring, akhirnya ada yang ngangkat. Ya inti singkat cerita nggak dijelaskan siapa yang ngangkat, cuman ngomonglah sama si Mas Mul itu. Mul, ini Roso katanya. Weh Roso, iya gimana Sok, ada apa Sok? Mul, aku mau ke Semarang Mul katanya. Oh mau ke Semarang mau ngapain, kata si Mas Mulnya. Ya aku mau nyari kerja di situ. Oh ya udah kamu ke sini aja, kata si Mul. Tenang aja, di sini banyak kerjaan, kata si Mas Mul. Ya udah aku ke situ Mul, aku ke situ Mul. Alamatku udah punya belum, kata si itu kan. Ya aku belum Mul, aku minta alamatmu Mul. Akhirnya dikasih lah, dicatat di situ jalan ini bla 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 gitu ya intinya. Oh udah nih, udah dapat alamatnya. Terus kamu kapan mau berangkat ke sini, kata si Mas Mul. Aku ndak tahu, ya paling lusa, kata si Mas ini ya Mas Rosoknya. Oh ya wis tak tunggu di sini. Nanti kalau ada apa-apa kamu telepon lagi aja, kata ini ya. Kamu misal udah sampai terminal atau apa, kamu telepon biar nanti tak jemput, kata si Mas Mulnya. Bener-bener menjanjikan sesuatu yang enak. Wah, aku naik bus dari sini ke Semarang sana, nanti sampai terminal, aku tinggal telepon, aku dijemput. Wah, enak banget gitu pikirnya si ini. Ngomong sama orang tua lah si Mas tadi, Mas Roso. Pak, Bu, aku begini. Oh, enggak apa-apa, katanya. Enggak apa-apa, ada Mul soalnya. Oh ya wis lah kalau kayak gitu. Orang tua pun tenang gitu, karena si Mas Roso sendiri itu orang yang nggak pernah kemana-mana, kata si Mas Roso. Aku itu nggak pernah kemana-mana. Keluar kota ya, kalaupun keluar kota itu rombongan, nggak bener-bener sendiri merantau begitu. Keluar kota sendiri itu nggak pernah. Akhirnya singkat cerita berangkatlah si Mas Roso dari Madiun sana. Dan singkat cerita lagi di perjalanan itu nggak diceritakan sama si Mas Roso tadi. Singkat cerita lagi, itu sampailah si Mas Roso di terminal Terboyo di sana. Nah di situ yo kaget juga gitu. Waktu itu tengah malam ya, jam 12:10 sampai di sana. Rame begini, telepon di mana ya, nanya-nanya di situ kan, Mas telepon di mana ya Mas, ya ditunjukin gitu. Akhirnya ke sana telepon umum gitu kan. Mas Yadi pun udah Mas Roso pun udah belajar gitu gimana caranya telepon. Sebelumnya juga udah pernah diteleponin lah si Mul tadi. Ditelepon gak diangkat-angkat. Ya pikirannya si Mas Roso, mungkin Mul itu kali ya tidur atau gimana ya gitu ya. Lah sudahlah, aku tak tunggu sampai pagi aja di sini di terminal. Nah akhirnya di terminal nunggulah di situ sendirian si Mas Roso tadi. Namanya terminal, makin lama itu makin sepi. Ada bis baru datang itu rame, tapi makin lama itu makin sepi. Dan Mas Roso itu nggak punya firasat apapun. Tiba-tiba ada orang yang ngedeketin dan ternyata dipalakin di situ gitu ya. Sampai mau kemana Mas gitu kan? Oh aku mau ke daerah sini. Sampai orang mana gitu ditanya. Saya orang Madiun katanya. Ya pokoknya dimintain macam-macam kayak dikasarin begitu ya. Sampai akhirnya si Mas Rosonya kan ngelawan mau berantem lah di situ. Mas Roso juga takut sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi. Untung ada seorang ya anak muda juga tapi lebih tua dari Mas Roso, badannya tuh hitam gitu, ya pakai topi gitu, pakai jaket, datang di situ, "Woi, jangan kayak gitu," katanya, kata si pemuda tadi. Nah, si teman si orang-orang itu yang tadi gangguin Mas Roso pun akhirnya pada minggir, dideketin sama si orang itu. "Mas, sampean hati-hati, jangan di sini Mas sendirian." "Sampean sendirian ya?" katanya. "Iya saya sendirian Mas, mending jangan di sini, pindah-pindah," katanya begitu. "Di sini rawan Mas, mending sampean itu ke depan aja sana. Yuk sini ikut saya, jangan di sini," katanya. Itu teman-temannya banyak soalnya Mas. "Udah deh keluar." Akhirnya dibawa keluarlah sama si Mas itu. Singkat cerita, ngobrol mereka ya. "Iya Mas,
Pokoknya kalau malam jangan di dalam aja di sini, sampai itu begitu datang udah langsung keluar aja. Kalau keluar itu aman mas, ada tukang ojek, ada tukang becak, taksi dan yang lain-lain di situ, di luar itu banyak daripada di sini mas, itu bajingan semua mas, kata si orang tersebut. Dan si orang tersebut itu memperkenalkan diri, itu namanya Anton. Ya mas Anton, makasih ya mas Anton, udah sampean sini aja tak temenin, katanya begitu. Ini akhirnya udah sampai depan kan. Nah, sampai depan si Anton pun nyalain rokok, nawarin si Mas itu ya, si Mas Roso. Mas Roso pun ada bawa rokok waktu itu. Akhirnya udah sama-sama ngerokok di situ, ngobrol. Mas, sampean itu sebenarnya mau kemana, katanya? Saya mau ke tempat teman saya gitu. Alamatnya tahu gitu kan. Tahu mas gitu. Tadi saya udah nelponin tapi nggak diangkat-angkat. Ya udah kalau kayak gitu tak anterin aja gitu. Gimana, kebetulan saya juga ngojek di sini. Cuman ya ini saya tadi bukannya mau gimana-gimana gitu ya. Bukannya deketin sampean buat nawarin ojek atau gimana. Saya juga lagi istirahat sebenarnya, tapi lihat sampean kayak gini kasihan gitu kan. Ya udah mending tak anterin aja, kata si Mas Anton. Di situ si Mas Roso wah merasa seneng gitu kan. Wah ini orang baik banget mas. Ongkosnya berapa mas dari sini ke alamat ini? Oh ini nggak usah mahal-mahal lah, udahlah gitu ya, sama saya itu gampang aja, katanya. Terserah, kata si itu ya. Oh ya udah mas. Emang ditanya sama si Mas Anton, sampean bawa uang berapa? Ya saya sih bawa uang segini mas. Udah segitu tuh nggak usah bayar lah, udah bayarnya seikhlasnya aja, kata si Mas Anton tuh bilang begitu, seolah-olah nganggep kalau bawaannya si Mas Roso itu sedikit, padahal di tahun 99 tersebut Mas Roso itu bawa uang sekitar 300 atau hampir 400 ribu. Itu lumayan cukup banyak ya. Dan akhirnya apa? Mas Roso pun naiklah motor si Anton, diboncengin keluar dari area Terboyo tadi menuju, pokoknya nggak tahu kemana, tapi makin lama kok jalanan itu makin nanjak gitu ya. Kata si Anton, itu di sana mas, rumahnya jauh mas, itu enak di situ, komplek adem, katanya begitu. Oh pantesan ya gitu ya. Mulyadi itu, kalau Mulyono lain lagi ya gitu. Mulyadi itu kalau cerita ya ngomongnya tuh enak, di daerahku tuh enak, adem, di sini sejuk gitu. Mungkin Semarang daerah atas sana ya. Dibawalah sama si Mas Anton, diboncengin lama, udah sekitar 20 menit, kok nggak nyampe-nyampe. Lagian Mas Anton itu bawanya itu juga cuman nggak cepet-cepet banget, padahal malam itu kan jalanan udah sepi ya. Terus ke sana sampai pada suatu saat di jalan yang sepi. Jalannya itu memang udah ada, ini kan tadi naik-naik begitu ya. Ini udah mulai agak datar. Nah, berhentilah di pinggir jalan di situ. Bukan area kebun-kebun kayak gitu tuh, bukan ya, termasuk masih area yang ada rumah-rumah kayak gitu ya. Itu berhenti di sana. Nah begitu berhenti, dari belakang itu ada 2 motor lagi ngikutin. Totalnya tuh berarti ini mereka berdua, si Mas Roso sama Mas Anton, diikutin sama 4 orang. Nah dari situ dikeroyok, dikerubutin si Mas Roso tadi. Si Mas Antonnya juga, mas sempurane ya mas ya, minta maaf ya mas ya, minta maaf ya mas ya. Kenapa Mas Anton, katanya? Sampean itu ada berapa, katanya? Oh saya kan itu mas ada segini mas buat nanti hidup, keluarin, katanya gitu. Maksudnya gimana mas, ini teman-teman saya, katanya. Ternyata itu si Mas Roso itu dibegal di sana gitulah, dipalak, dirampok di situ. Dan ya duit itu benar-benar habisnya itu dimintain semuanya, cuman dompet ya isi KTP dan sebagainya aja yang nggak diambil. Dan si Mas Antonnya ya nggak tahu gitu ya. Ya udah sampean udah nggak punya uang ya, yuk sekarang tak anterin lagi ke sana, ke atas lagi. Makin ke atas lagi ke sana, si Mas Rosonya dibawa sama Mas Anton karena nggak punya pilihan lain, takut yang ada, soalnya diiniin sama 4 orang lainnya. Dan orang-orang itu ternyata orang-orang di terminal tadi, mereka itu kayak sekongkol. Udah makin ke atas dibelokin kayak ke suatu kampung. Jangan-jangan kampungnya
Oh, kampungnya di sini kali ya, rumahnya si Mul tuh masuk perkampungan. Itu daerah yang sepi banget, tapi di satu sisi mikir, atau jangan-jangan aku harus dipateni gitu ya, aku mau dimatiin atau gimana, pikirnya si Mas Roso. Makin takut, mungkin jalan makin ke dalam sana sekitar 1 kilometer lah. Udah di situ berhenti, diturunin si Mas Roso. Mas turun. Loh Mas, ini mau kemana Mas? Dianterin ke tempat teman saya enggak katanya. Ya enggak lah katanya begitu, ngapain? Teman sampean itu udah kelewatan di bawah tadi kata si Mas Antonnya. Nah, dari situ Mas Roso ya mau udah turun sama yang lain begitu. Udah Ton, buruan, mudun gitu. Turun lagi. Si Mas Roso ditinggalin di situ, di hutan kayak ya sebenarnya area-area yang ya hutan, memang hutan, cuman kebetulan ada jalanan aspal yang masih hancur begitulah kayak gitu ya. Mungkin ke arah sana itu ada kampung atau gimana. Mas Roso ditinggalin di situ, ditinggalin sama si Anton dan kawan-kawan itu pergi. Mas Roso cuman jongkok, lemes gitu ya, asu gitu. Aku itu baru sampai sini udah kena gitu ya, udah kena begini dan aku itu udah habis semua. Aku ya Mas Rosonya juga berpikir aku itu juga bodoh gitu ya. Kok aku nggak ngeh ya yang kesana ya sudahlah kata si Mas Roso. Aku pasrah ini paling aku nunggu pagi aja kata si Mas Roso dalam hati dan dia pun duduk di situ di bawah sebuah pohon. Cuman duduk bener-bener gelap banget. Rokok masih ada disisain sama ada roti sama ada air mineral di sana. Itu dikonsumsi, dimakan ya buat ngeganjel lapar ya. Ini airnya apa? Alamatnya itu masih ada. Alamatnya si Mulyadi tadi itu masih disimpan. Ini kapan ya paginya ya gitu. Kalau pagi nanti kan aku bisa jalan dan barangkali ada warga yang lewat aku bisa tanya. Nanti aku cerita. Pasti mereka sedih gitu ya. Kalau sedih nanti kan aku dikasih uang. Itu udah mikir sampai ke situ si Mas Roso. Tapi udahlah, aku udah pasrah aja, aku nggak mau mikirin yang berapa ratus ribu, itu mungkin cobaanku gitu ya. Sampai akhirnya sekitar 1 jam, atau mungkin sekitar hampir jam 2 pagi ya, sekitar setengah 2, Mas Roso masih duduk di sana, sendirian, dan Mas Roso itu mendengar ada kerincing lewat, tapi ndak ada wujudnya, belum kelihatan. Ini dari arah bawah, kerincing. Itu suara apa ya, ditungguin sama si Mas Roso. Di suara apa ya, makin deket dan yang lewat akhirnya bener-bener lewat di depannya si Mas Roso tadi, cuman gak ada wujudnya sama sekali, bener-bener ada suaranya dan mata itu kan udah terbiasa di kegelapan ya, itu ngelihat ke area belakang sana. Di bawah itu kelihatan gemerlap lampu segala macam. Dan ini suara apa? Kerincing di depanku. Aku mata bisa ngelihat, cuman yang lihat jalanan di aspal situ, ya gak ada apapun yang lewat gitu. Ini lewat sampai udah lewatin si Mas Roso ke sana, makin ke atas. Itu apa ya? Alah sudahlah, aku nggak ngurus lah yang kayak gitu. Pikiranku lagi pusing gitu. Ini besok aku gimana? Besok aku lapar makan, uang udah habis semuanya. Sampai akhirnya Mas Roso itu inget. Jadi kayak kebiasaan zaman dulu, mungkin di tahun-tahun segitu ya. Mas Roso kan pakai ikat pinggang. Nah, ikat pinggangnya itu kayak ada semacam kantongnya di sana. Di situ bersyukur banget Mas Roso. Alhamdulillah, dilepas ikat pinggangnya, serak, ditarik, ada duit nyempil di sana, sengaja dilipat-lipat itu dimasukin ke dalam sabuk itu. Ada lumayan 20.000, ada 10-an ribu dua di situ ya. Itu dimasukin, alhamdulillah ini bisa buat besok pagi, bisa buat besok. Terima kasih ya Allah, padahal habis dirampok ya, tapi Mas Roso itu masih bilang, terima kasih ya Allah, terima kasih. Akhirnya duduklah di sana, pikiran pun agak tenang. Udah, aku nunggu pagi aja, kalau enggak, aku nunggu ada penduduk lewat, nanti aku biar tanyain. Gak lama setelah itu datang 2 orang utruk dari atas. Ini kedengeran suara langkah kakinya. Mas Roso pun ngelihat, ada 2 orang laki-laki, mungkin itu warga desa kali ya. Nah di situ ternyata pas lewat ke sana, Mas Roso sengaja ngumpet, nunggu ya disapa atau gimana. Dan ternyata bener,
si dua orang itu berhenti di depannya Mas Roso. Mas, sampean lagi apa di sini, ditanya sama salah satu laki-laki tersebut. Saya lagi istirahat, kata si Mas Roso bilang begitu. Istirahat kok di sini, jangan di sini. Ayo ke sana ikut kami, kata si dua orang tadi. Mas Roso itu masih trauma sebenarnya dengan si Mas Anton. Mas, tapi saya ndak punya uang, Mas, kata si Mas Roso begitu kan. Si pria tersebut itu tampak mungkin tertawa atau tersenyum gitu ya, karena mukanya itu juga ndak jelas. Bukan itu, Mas, sampean itu kasihan malam-malam di sini dan sampean itu kan pasti habis mengalami hari yang berat, kata si orang tersebut. Iya juga ya, kok dia tahu, pikirnya Mas Roso. Akhirnya, ayo Mas ikut kami aja. Tapi saya ndak enak. Udah ndak apa-apa, mari ikut kami. Apa namanya ya, manggilnya itu apa ya, minta disamarkan gitu ya. Jadi apa ya, saya manggilnya udah Nyai aja lah begitu ya, gampangnya tuh begitu. Itu ada majikan. Majikan kami itu nunggu, kata si salah satu pemuda. Majikan, Mas, iya, tadi kami lewat sini dan ya kami melihat ada Masnya duduk di sini dan majikan saya berhenti di sana, itu nyuruh kami untuk mengajak Masnya. Namanya Mas siapa? Nama saya Suroso. Oh iya, Mas Suroso, ayo mari ikut kami. Akhirnya ikutlah ke sana sama dua pria tersebut. Jalan mungkin sekitar 100 meter. Nah, 100 meter di sana, setelah 100 meter, ini ada beberapa orang lagi berdiri di tengah-tengah jalan. Ya cuma kelihatan hitam doang gitu, karena memang gelap banget kan. Tapi ada satu yang bersinar, maksudnya dalam artian bersinar, ada seorang perempuan, ini pakai kebaya, cantik, tampilannya tuh bagus gitu ya. Kebayanya tuh warnanya putih, jadi itu paling kontras gitu ya. Dan rambut itu disanggul, cantik lah semacam itu. Banyak aksesoris di rambutnya juga dan sebagainya. Ini Mas Roso, itu siapa ya? Jangan-jangan itu majikannya atau gimana? Cuman mereka nggak pakai kereta, nggak pakai apa. Mereka itu jalan kaki. Dan akhirnya apa? Mas Roso pun mendekat ke situ. Ini Nyai gitu kan. Ini Nyai, Mas Surosonya gitu ya. Mas Roso pun ya cuman munduk-munduk begini, tapi di situ Mas Roso bisa ngelihat ini adalah perempuan yang cantik gitu ya. Untuk Mas Roso itu ini tuh cantik banget gitu ya. Baru ngelihat ya, pun kalaupun ngelihat itu cuman orang cantik jadi penganten. Nah, jadinya seperti ini gitu ya. Kadang yang biasa aja jadi penganten terlihat cantik, apalagi orang yang asalnya memang udah cantik dirias penganten, ya udah tambah cantik lagi. Ya, inilah yang dilihat sama Mas Roso. Akhirnya si perempuan itu pun ngomong, Mas, ikut saya yuk, ikut kami, katanya. Mas Roso tuh kayak nggak punya pilihan. Kata si Mas Roso, ayo mari jalan. Nah, di situ jalanlah Mas Roso. Rasanya itu jalan itu kayak enteng banget, set. Aku perasaan tadi capek ya, kok sekarang jalan itu cepet banget. Dak dikduk. Apakah karena aku habis melihat ada sesuatu yang cantik begini, makanya aku jadi bersemangat atau gimana? Jalan dikawal sama orang-orang ini, dan mungkin dalam hitungan sekitar 2 atau 3 menit, mereka itu udah tiba di suatu tempat. Di sana, di sebelah kanan, sebelah kiri, itu ada bangunan. Bangunan tersebut, ini di jalannya, itu banyak orang-orang berdiri, kayak seolah-olah itu nyambung dari kanan ke kiri seperti itu. Nah, si Mas Roso disuruh yang ke kanan ke sana. Mari Mas Roso, silakan di sana. Dan dianterin sama si orang-orang ini. Mas, mari Mas ikut kami. Mas Roso pun akhirnya ikut ke situ. Nah, di sana, di halaman rumahnya, padahal itu kan 1:30 pagi, tapi masih ngelihat bocah-bocah itu pada main-main di sana, main bola, tapi kayak bolanya itu kayak semacam bola yang buat sepak takraw gitu loh, yang pakai kayu rotan. Bolanya itu seperti itu. Udah jam berapa ini masih pada main bola? Terus ada nenek-nenek itu lagi nyapu di pojokan, serak. Itu pada berhenti semua ketika Mas Roso datang. Mas Roso pun diantar ke situ, disuruh nunggu di teras rumah tersebut. Ini adalah rumah tradisional Jawa, rumah joglo yang besar, megah dan memang bagus.
terasnya pun luas. Dan di situ akhirnya Mas Roso pun nunggu, ini tempat apa ya? Aku perasaan tadi habis dirampok, kok aku malah sekarang disambut begini? Nanti besok aku kira-kira bakalan dikasih uang atau enggak ya? Digantiin enggak ya? Kalau misalnya aku cerita yang sedih-sedih atau gimana, harapannya Mas Roso begitu. Tapi udah, hal itu pun lupa setelah dikasih hidangan dan yang lain-lain. Mas Roso pun makan di sana, ditemenin itu sama pemuda-pemuda yang sebelumnya. Ternyata ya pemuda itu pemuda biasa begitu ya, seperti orang-orang yang biasa ditemui sama Mas Roso. Nah, setelah itu Mas Roso pun disuruh masuk ke rumah Mas, sampean mending istirahat aja ya, sampai siapa tahu nanti besok pagi sampean itu mau melanjutkan perjalanan. Oh, baik. Akhirnya Mas Roso pun masuk ke dalam rumah, disediakan sebuah kamar. Kamar yang lumayan cukup bagus di sana. Dan Mas Roso pun bersyukur banget, aduh ini tempat nyaman banget, apa aku kerja sini aja kali ya. Dan akhirnya apa, pikiran itu jadi makin mateng. Aku ngapain ke Mulyadi sana, aku mendingan ngelamar kerja di sini aja, kayaknya orangnya enak-enak ya, aku kan bisa ngerjain apapun, kerja kasar apapun, yang penting menghasilkan. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba pintu itu diketok. Ini Mas Roso udah sendirian di dalam kamar, itu diketok, tek. Mas Roso pun langsung bangun dan ngebuka pintu. Kaget, ternyata itu apa? Perempuan tadi, yang Nyai itu, yang cantik banget itu. Nyai gitu kan? Iya, boleh saya masuk? Silakan Nyai. Dan apa? Pintu itu ditutup. Nyainya masuk, si perempuan cantik tersebut, pintu ditutup. Perempuan itu duduk di kasur. Mas Roso masih berdiri di sana, itu disuruh, Mas Roso duduk di sini, katanya. Nggih Nyai. Akhirnya duduklah di samping si Nyai tersebut. Dak dikduk, aku baru pertama kali berduaan di kamar sama seorang perempuan, dan perempuan secantik ini gitu ya. Aku kok, meskipun secara usia, perasaannya Mas Roso bilang, ini tuh lebih tua dari aku, mungkin lebih tua antara 3 atau 5 tahun begitu ya, lebih dewasa lah. Nah, si perempuan itu pun ngomong, Mas Roso, habis ini rencananya mau apa? Nyai, saya kan lagi nyari pekerjaan. Akhirnya langsung disampaikan, saya kan lagi nyari pekerjaan. Nah, saya itu, kalau boleh Nyai, saya bekerja di sini aja, katanya begitu. Oh ya sudah, kalau begitu, enggak apa-apa. Kamu mau kerja apa? Kamu bisa kerja apa? Aku bisa kerja apapun, Nyai. Maksudnya kerja apapun apa? Ditanya lagi. Ya aku bisa bersih-bersih, aku bisa apapun itu. Kamu bisa ngerawat kuda? Ditanya begitu. Bisa Nyai, bisa. Nanti kalau diajarin saya bisa, kata si Mas Roso. Dengan lugunya, dan akhirnya malam itu yang nggak terjadi apa-apa. Baik, kalau seperti itu, sudah malam ini sampean itu istirahat aja di sini, besok mulai bekerja ya, katanya. Oh, baiknya, baik. Akhirnya sudah, si perempuan tadi pun keluar ke sana, baunya itu wangi banget. Mas Roso itu, aduh, ternyata nggak terjadi apa-apa gitu. Cukup sempat menyayangkan hal tersebut, tapi alhamdulillahnya, kata Mas Roso, ya wis lah, yang penting aku diterima kerja di sini. Ya wis, aku tenang, duit 20.000 ku kayaknya utuh. Soalnya apa? Ya kerja di sini pasti dapat makan dan sebagainya. Tidurlah Mas Roso di sana. Keesokan paginya bangun keluar, itu orang masih sepi di situ. Belum pada bangun dan suasana itu mendung gitu ya. Ya mungkin pikirnya Mas Roso, oh mungkin karena ini di gunung kali ya, di bukit-bukit, makanya jadi mendung. Pagi-pagi itu mendung, hawanya tuh enak banget, semilir. Ada seseorang datang ke sana yang intinya ngajakin Mas Roso itu bekerja. Mas Roso katanya mau kerja di sana ya, ngurusin kuda katanya. Oh iya, baik. Yuk mari ikut saya. Akhirnya Mas Roso pun ke sana, ke tempat kandang kuda di situ. Nah, diajarin begini cara nyucinya, cara ngebersihin. Ada berderet di sana yang Mas Roso kalau ndak salah hitung sekitar ada 9 kuda di situ. Warnanya macam-macam, dan itu kuda normal, coklat, hitam dan sebagainya. Ya, ngasih makan, terus nyiramin gitu ya, nyiramin kotorannya, bekasnya dan sebagainya, untuk memandikan nanti dulu, katanya, sampean ngerjain itu dulu aja.
baik-baik. Akhirnya hal itu pun dilakukan sama Mas Roso, tentu saja dengan senang hati begitu ya. Alhamdulillah dapat pekerjaan seperti ini. Baru mungkin sekitar 10-15 menit Mas Roso bekerja, di luaran sana itu mulai riuh, terdengar rame orang. Cuman ya itu, mendungnya itu makin gelap, makin gelap. Waduh, ini kayaknya udah mau hujan gitu pikirnya Mas Roso. Lapar, belum sarapan waktu itu. Ternyata si perempuan yang tadi malam itu datang ke sana, ya dikawal sama perempuan-perempuan yang lain di situ. Dan saat mendatangi Mas Roso itu mendengar ada bunyi kerincang, kerincing, kerincang, kerincing. Loh, ini kan yang tadi malam suara aku dengar. Tadi malam aku nggak dengar apapun. Nah, kali ini tuh aku dengar ternyata suara tersebut itu datang dari gelang kakinya si Nyai tersebut. Masih dengan kebayanya, tapi warnanya kali ini tuh coklat. Cantik luar biasa, kata Mas Roso itu. Mas Roso itu nggak berani ngelihat begitu tuh, nggak berani. Cuman akhirnya didatangin ke sana. Mas Roso, makan dulu katanya. Nyai, tapi saya ini masih udah makan dulu, kata si perempuan itu. Akhirnya apa? Ya Mas Roso yang ya kayak pengawalnya atau dayangnya gitu, itu megangin Mas Roso dua-duanya. Ini dipegang begini. Ini rasanya gimana gitu ya. Aku tuh baru pertama dipegang sama ya ini juga cantik-cantik gitu. Dipegang, dibawa ke suatu tempat di sana, dikasih hidangan banyak banget. Mas Roso pun makan di situ. Ya, itu menjadi aktivitasnya Mas Roso. Dan anehnya tuh apa? Hari itu cepet banget. Itu kan perasaan baru bangun ya, dan udah selesai, baru selesai makan, terus lanjut ke kandang kuda tadi. Si Nyai itu udah pergi. Hari itu cepet banget gelap gitu ya. Dan Mas Roso itu nggak mendengar ada suara azan atau apapun, itu udah tahu. Ini udah zuhur atau asar ya, kok udah cepet banget gelap, mau malam. Dan terjadi malam lagi. Begitu malam gelap, itu keluar semua orang-orang pada berkumpul di depan rumah tadi. Halamannya kan luas. Nah, berkumpul di situ, pada duduk semuanya, pada duduk rapi, duduk bersila, itu pada rapi. Yang laki-laki, yang perempuan itu di bagian belakangnya sana, sama kanan kirinya itu kayak gitu semua. Mas Roso kan berada di dalam rumah waktu itu ya, masih bingung. Mas Roso disuruh keluar. Mas Roso, mari keluar katanya. Akhirnya Mas Roso pun keluar di sana. Nah, si Nyai itu datang dari bangunan depan. Oh, itu mungkin rumahnya si Nyai itu ya. Nyai itu pun datang mendekat ke arahnya Mas Roso. Mas Roso berdiri di situ bingung. Kok orang-orang pada duduk semua? Aku ya pengen duduk, aku ndak enak kalau berdiri sendiri, tapi ndak boleh sama pengawalnya. Mas, sampean berdiri aja. Akhirnya Mas Roso pun berdiri ya tetap. Nah, si Nyai itu datang ke Mas Roso, nanya lagi, Mas Roso betah tinggal di sini? Saya betah Nyai tinggal di sini. Oh ya sudah kalau begitu, mau bekerja di sini terus katanya. Mau Nyai, iya saya mau bekerja di sini terus. Ya sudah kalau begitu, nikmati bekerja di sini ya, semoga betah katanya. Dan kalau misalkan kamu berubah pikiran, itu si Nyai tadi sempat berhenti ngomong semacam itu. Kalau kamu berubah pikiran, kenapa Nyai nuwun sewu, nanya kan si Mas Roso, kamu ndak bisa, katanya begitu. Maksudnya bagaimana Nyai? Ya, kamu sekali masuk di sini, itu kamu nggak bisa keluar lagi, kata si Nyai. Maksudnya gimana Nyai? Itu kan ditanya begitu. Ya, kamu belum tahu soalnya. Belum tahu apa Nyai? Baiklah, ini buat bahan pertimbangan kamu ya. Iya Nyai. Kamu tutup mata, kata si perempuan tadi. Mas Roso pun akhirnya nutup mata sejenak. Kemudian terasa kayak ada angin yang menderu-deru tiba-tiba. Kenceng banget begitu kan. Dalam hatinya Mas Roso, ini apa ya? Kok kayak gini, kok serem gitu. Sampai akhirnya si Nyai tersebut itu pun membuka, nyuruh Mas Roso itu suruh buka matanya. Mas Roso silakan buka matanya. Begitu matanya dibuka, kaget, terbelalak, bener-bener kaget banget. Soalnya apa? Yang duduk di sana, yang duduk di depannya Mas Roso, itu bentuknya itu udah berubah.
Jadi orang-orang dengan rambut panjang semuanya. Yang laki-laki itu gondrong-gondrong, warnanya tuh hitam semua. Yang perempuan itu juga sama gitu. Itu menyeramkan lah intinya. Loh kok jadi seperti ini? Begitu melihat ke arah si Nyai tadi, itu pun berubah. Si perempuan yang tadinya cantik itu berubah menjadi mukanya, kepalanya itu jadi kuda. Kepala kuda, emang bener bawahnya itu masih pakai kebaya, cuman di bagian kepalanya itu kuda. Udah nggak bisa ngelihat senyumnya dan yang lain-lain. Yang ada itu Mas Roso lemas banget dan aku nggak mau bekerja di sini, aku mau pulang aja. Keteplek, jatuhlah si Mas Roso, pingsan di sana. Nah, pas pingsan, ini Mas Roso kan nggak tahu apapun. Bangun-bangun itu udah berada di salah satu rumah warga di sana. Nah, salah satu rumah warga setelah bangun tadi kaget lagi, ada si Mas Mulyadi di sana. Mul, Sok, kamu udah bangun Sok, katanya. Mul, aku di mana Mul? Kamu di rumah salah satu warga, katanya begitu. Ini bukan rumahmu Mul. Bukan, kamu bukan. Jadi akhirnya cerita kan di situ, Mas Roso cerita ke Mas Mul sama warga yang ada di sana bahwa dia itu mengalami begini. Untungnya begitu ya. Untungnya itu aku masih ditawarin mau kerja di sini selamanya atau enggak. Soalnya kalau misal mau kerja di sini selamanya artinya aku enggak bisa keluar lagi. Terus dikasih kesempatan, dikasih lihat yang aslinya semacam itu. Mas Roso nggak kuat dan akhirnya bilang aku nggak mau bekerja di sini. Nah di situ warga pun ada yang bilang, Mas mungkin sampean itu hatinya baik kali Mas, makanya kayak gitu masih dikasih kesempatan. Mungkin kalau orang-orang yang nggak jelas begitu, yang orang hatinya jahat itu bisa langsung dilep Mas, hilang begitu aja, katanya begitu. Oh begitu ya, iya, kata si warga. Dan Mas Mul pun akhirnya menjelaskan, warga pun menjelaskan kalau Mas Roso tadi itu ditemukan di pinggir jalan, tergeletak di sana. Ya, warga akhirnya dievakuasi, dibawa ke rumah salah satu warga di situ. Nah, di situ digeledah semuanya, uang nggak bawa. Ada itu tadi 20.000 gitu ya. Terus cuman ada identitas, orang Madiun, ternyata jauh. Dan di situ ada alamatnya si Mas Mulyadi. Nah, akhirnya apa? Warga pun diutus ke sana. Nyusulin Mas Mul, ini ada orang bawa alamat ini sekarang lagi di kampung kami. Ya Mas Mul langsung, aku yakin itu pasti si ini, pasti si Roso nih, belum nyampe soalnya gitu. Akhirnya ya udah si Mas Mul pun ikut ke sana nyamperin si Mas Roso sama seseorang, itu adalah majikannya si Mas Mul. Nah di situ cerita Mas Roso katanya begini dan Mas Roso sendiri itu ya pingsan itu belum lama ya. Jadi bangun itu jam 2 siang. Dia ditemukan itu paginya. Jam 2 siang bangun ya, ngobrol-ngobrol begitu ya. Setelah Mas Mul kesana sama majikannya tersebut, ya Mas Roso kan ngomongnya apa adanya. Mul, kamu kan nawarin pekerjaan, katanya hidup kamu udah enak. Mas Mul itu agak-agak sedikit malu atau gimana gitu ya. Ya gimana ya, Sok ya. Nah, bosnya Mulyadi ini tuh kebetulan kata Mas Roso itu memang baik juga. Ketemunya tuh orang-orang baik terus si Mas Roso. Si majikannya itu bilang, ya sudah Mas Roso, kalau memang lagi nyari kerja, nanti jadi ini tandemannya si Mul aja. Iya Mul, yaudah So, ndak apa-apa So, gitu kan, ndak apa-apa, kamu sama aku gitu kan, nemenin partneran. Emang kerja apa sih, kata si itu kan. Kerjanya jadi supir. Si Mas Mul ternyata jadi sopir. Si bosnya tadi itu bikinin kayak semacam minuman-minuman begitu ya, kayak kayak limun atau apa semacam itulah. Ini ngedropin ke sana kemari. Mas Roso pun ndak mempermasalahkan. Nah, ngasih nomor telepon itu ternyata nomor telepon majikannya. Majikannya itu iya semalam itu ada telepon beberapa kali bunyi, 2 atau 3 kali bunyi ya, cuman lah mau tak angkat mati lagi. Mau tak angkat mati lagi. Loh ini orang iseng atau gimana? Ya akhirnya udah teleponnya tak turunin gitu, kata si bosnya. Maaf ya, kata. Nggak apa-apa, ya wis lah, udah
kamu ikut saya aja nanti kerja bareng Mulyadi. Akhirnya dibawalah si Mas Roso ke tempat kerjanya si Mul tersebut. Ya, bekerja memang di Semarang, tapi setidaknya ada sesuatu yang terkuak gitu ya. Agak kesel juga sih sama si Mas Mulyadi, cuman ya itu ada kesenangan. Oh, ternyata Mul itu tidak sesukses yang diceritakan. Ternyata di sini ya masih begitu-begitu aja. Oh, tinggal udah punya rumah sendiri apaan orang ini. Dia tinggal di rumah bosnya, di situ ada mesnya di situ ya. Jadi Mas Mul akhirnya sama Mas Roso pun tinggal di tempat tersebut. Ya Mas Roso alhamdulillah juga, aku nggak boleh mengeluh, nggak boleh menyalahkan Mulyadi juga. Bagaimanapun ya mungkin niat dia baik ya, tapi jalannya memang harus berproses seperti itu. Aku harus harus dibegal dulu, terus ini dibawa kemana jadi tukang bersih-bersih kuda dan sebagainya. Tapi ya mereka masih ngasih kesempatan buat aku keluar. Ya yang ada di sana Mas Roso itu cuman bersyukur. Meskipun banyak cobaan kayak gitu, tapi yang namanya nyawa masih selamat. Uang gak ada, tapi dikasih jalan lagi untuk ngedapetin uang. Bahkan setelah itu tadi ya Mas Roso katanya habis dirampok dan sebagainya, warga desa itu bawain oleh-oleh, hasil-hasil sayur, hasil tanaman kayak gitu, itu dibawain. Mas ini buat bekal sampean, enggak apa-apa Mas. Waduh terima kasih Pak, terima kasih. Akhirnya jadi pas seduluran gitu. Jadi seduluran juga, jadi persaudaraan sama warga desa di kampung tersebut. Mas Roso sekali-kali main ke sana dan ya sebagainya lah kayak gitu. Mas Roso pun akhirnya punya kehidupan dengan Mas Mulyadi ya selama beberapa tahun bekerja di orang tersebut, bekerja di majikan tersebut. Itu aja. Selanjutnya kehidupannya Mas Roso apa? Nggak tahu, tapi dia sekarang balik lagi ke Madiun sana. Terima kasih Mas Roso atas ceritanya. Pengalaman yang sangat luar biasa dan tentu saja ada nilai positif di sana. Ya kita ambil yang positif, kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak semuanya. Semoga semua kebaikan-kebaikan kawan-kawan semua nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.